Di hutan dogma yang lebat, pohon-pohon syariat kaku menjulang, menghalau sinar kebenaran. Di antara bayang-bayang itu, Syekh Siti Jenar berjalan, seorang pengelana sufi dengan senyum penuh rahasia. Dalam buku Syekh Siti Jenar, Konflik Elit dan Pergumulan Islam Jawa, Syekh Siti Jenar, Abdul Munir Mulkhan menggambarkannya bukan sebagai pemberontak, melainkan pelancong jiwa yang mencari celah cahaya, manunggaling kaula gusti. Ajaran ini bagai angin sepoi di malam kelam, berbisik bahwa jiwa hamba dan Tuhan bisa satu nadi, bukan pengkhianatan syariah, tapi undangan menyelam ke hati yang terdalam. Sayang, banyak yang takut basah lebih nyaman mengutuk dari tepi pantai. Syekh Siti Jenar, sang sufi pinggiran, lebih suka duduk bersama petani ketimbang bersolek di istana agama. Ajarannya yang berakar pada tasawuf wujudiyah menekankan kebersihan jiwa dari nafsu angkara. Tuhan ada di hatimu, katanya, tapi oh, betapa paniknya para penjaga gerbang syariah mendengar metafora itu. Mereka menuduhnya bid'ah, seolah-olah ia mengaku sebagai Tuhan sendiri. Mulkhan menertawakan kehebohan ini. Itu cuma ungkapan sufi, bukan klaim jadi dewa. Tapi seperiu lelucon kelam di pengadilan abad pertengahan, kebenaran selalu jadi korban pertama saat dogma berkuasa. Lalu ada drama eksekusi oleh Wali Songo. Cerita klasik yang menyebut Sunan Kudus atau Kalijaga memenggal kepala Syekh. Buktinya mana? Tanya Mulkhan. Menggali naskah babat Tanah Jawi. Tak ada catatan jelas soal hukuman mati. Mungkin ia hanya pergi ke alam lain, entah dengan kematian wajar atau lelucon mistisnya sendiri. Tapi cerita berdarah lebih laku, seperti sinetron. Sejarah yang butuh penutup tragis untuk menakut-nakuti murid sufi. Sejarah, bagai tukang gosip, suka memelintir fakta demi rating dan VIP. Asal-usulnya pun jadi bahan tawa kelam. Dari Campa Vietnam, seru mitos. Mulkhan menggeleng. Bukan, itu cuma kemasan kampung di Jawa Tengah. Salah baca naskah kuno, dan tiba-tiba Syekh jadi turis Indochina. Ironis, bukan? Manusia lebih suka cerita eksotis ketimbang fakta sederhana. Tuduhan anti-syariah juga tak kalah lucu. Ia tak pernah menolak rukun iman dan Islam. Hanya ingin ibadah punya jiwa, bukan sekadar checklist kering penggugur wajib. Tapi seperti lelucon di ujung tali gantungan, ajarannya tetap dicap sesat oleh mereka yang takut kehilangan kuasa. Syekh Siti Jenar berdiri di tepi hutan dogma, menertawakan formalitas kosong sambil menanti jiwa-jiwa pemberani yang berani menyelami cahaya. Warisannya hidup di ziarah makamnya di Cirebon, di hati mereka yang mencari jalan spiritual tanpa takut disalahpahami. Mulkhan, sang penyeimbang narasi, mengajak kita melihatnya bukan sebagai heretik, tapi pelancong sufi yang melampaui zaman. Dan mungkin, sambil tersenyum, ia berkata, jika dogma adalah penjara, Aku sudah kebersiak tuh.